Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli-Soliha dan Bunda semua? Semoga selalu semangat dan sehat di pembelajaran online. Baiklah Ananda sekalian, pada hari ini kita akan belajar tematik pembahasan Bupena 3B, tema 3, subtema 4, perubahan wujud benda. Baiklah Ananda sekalian, silahkan kalian buka buku Bupenanya. Siapkan alat tulisnya, kita ke halaman 93 dan 94. Sebelum mulai belajar, kita membaca doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Wahai Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Latihan subtema 4 pada halaman 93. Kerjakan soal-soal berikut ini. Pertama, muatan bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.1 atau KD 3.1. Kita mulai soal yang pertama Anda sekalian ya. 1. Perhatikan kalimat berikut. Ibu memanggang kue. Kata memanggang memiliki arti A. Memanaskan, B. Menghancurkan, C. Mengaduk. Memanggang berarti memanaskan. Berikutnya, yang kedua, air di atas daun itu merupakan uap air yang diembun. Perbaikan kata yang bergaris miring adalah dari kalimat berikut yang digaris miring kata diembun. Maka kata diembun kurang tepat. Yang benar adalah pembetulannya mengembun ya. Air di atas daun itu merupakan uap air yang mengembun. Jadi, baiklah, lanjut ke yang ketiga. Perhatikan kalimat berikut. Setelah pelangi muncul hujan. Jadi ada kata acak ya, belum tersusun menjadi kalimat yang baik dan benar. Maka perintahnya, susunlah kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Yang jelas, yang pasti kalimat yang baik dan benar sesuai KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, maka menjadi pelangi muncul setelah hujan. Ya, bisa dipahami Anda sekalian. Kita lanjutkan teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Kita baca teksnya dahulu ya. Kalian simak apa yang Miss bacakan. Permen merupakan makanan yang digemari oleh semua siswa, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Banyak permen dijual di toko dalam berbagai bentuk. Sebenarnya, kita dapat membuat sendiri permen di rumah. Bahan-bahannya terdiri atas gula pasir, air, dan agar-agar bubuk. Setelah semua bahan dicampurkan, tuangkan ke dalam loyang dan biarkan sampai dingin. Setelah dingin, baru taburkan gula halus dan kemudian potong-potong sesuai selera. Jadi ya, pertanyaannya untuk nomor 4 dan 5 teks berikut ini. Pertanyaan keempat, temukan arti kata yang dicetak tebal. Tanda seru, ini tanda seru namanya. Ya, temukan. Kalian sudah menemukan? Sudah ya. Ibu kalian sudah jelas, Miss juga sudah bacakan. Itu kata digemari dan selera. Nah, arti kata sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah digemari itu sama artinya dengan disukai. Ya, disenangi, disukai. Kemudian arti kata selera yaitu nafsu makan atau keinginan. Keinginan untuk makan, nafsu makan ya. Kemudian yang kelima, apa proses perubahan wujud benda pada teks di atas? Nah, kalian tadi sudah dari teks bacaan sudah tahu awal mula proses terjadinya permen, yaitu awalnya adalah air, gula pasir, dan bahan lainnya. Dicairkan, setelah itu masukkan ke loyang. Setelah kita diamkan beberapa saat, setelah agak dingin,
Setelah dingin biasa baru masukkan ke dalam kulkas. Nah, setelah masukkan ke dalam kulkas kita tunggu. Nah, nanti dia akan membeku. Seperti itu ya. Maka proses pada pembuatan permen adalah perubahan wujud membeku. Baiklah, kita langsung ke muatan matematika KD 3.7. Ananda solih-solihah, simak ya. Simak dan pahami apa atau pahami soal yang dibacakan nih. Karena memang dalam mengerjakan soal harus paham soalnya dulu, paham apa yang ditanyakan baru kita jawab. Ya. Kalian juga sama, harus teliti dalam membaca dan memahami soal ya. Baiklah, matematika nomor 1, mulai pukul 12 lebih 45 menit hingga pukul 14 lebih 55 lamanya 55 menit ya. Lamanya adalah berapa? Kita langsung mulai pukul ini, selesai ini, maka tandanya dikurangi. Selesainya dikurangi sebelumnya atau dikurangi mulainya. Jadi kita tahu berapa lama proses yang sudah dilalui atau dikerjakan. Selesai 14.55. Kemudian mulai pukul 12.45. Kita kurangi saja. Kurangi seperti menghitung bilangan biasa. 5 kurangi 5 kosong, 5 kurangi 4 1, 4 kurangi 2 2, 1 kurangi 1 kosong. Tidak usah ya. Jadi lamanya adalah 2 jam 10 menit. Lanjutkan. Bisa dipahami Anda sekalian? Ya, insya Allah ya. Kemudian yang kedua, sebongkah es batu mencair seluruhnya dalam waktu 125 menit. Ya, ada sebongkah es batu mencair seluruhnya dalam waktu berapa menit? 125 menit. Nah, es tersebut mencair selama 125 menit itu di sini yang ditanyakan menjadi jam dan menit. Berapa jam, sisanya berapa menit? Nah, ingat di rumus waktu yaitu setiap 1 jam sama dengan 60 menit. Setiap 1 menit sama dengan 60 detik. Masih ingat ya Anda sekalian? Ya. Maka yang ditanyakan jam ke menit. Berarti setiap 1 jam 60 menit. Berarti 60 60. Seperti itu dikalikan ya. Maka bisa kelipatan, bisa 1 jam 60 menit. 2 jam berarti 60 tambah 60 120. Atau langsung bagikan saja. 125 bagi 60. 60 1 jam. Kalau 60 2 kali 60 120. Maka 2. 120. Sisanya dikurangi. Dikurangi sisanya 5. 5 apa di sini? 5 menit. Maka 2 jam 5 menit lebihnya. Baiklah, yang ketiga langsung 4 jam 20 menit dijadikan yang ditanyakan menit semua. Nah, untuk satuan yang sudah sama tidak usah diganti. Ini menitnya 20 menit. Maka menitnya tidak usah diganti. Yang ganti sini ini saja. Jam menjadi menit sesuai yang ditanyakan. Yang diganti ini saja ke sini menit. Ya, karena yang berbeda. Jam ke menit. Ingat setiap 1 jam 60 menit ya Anda sekalian ya. Maka 4 kali 60 ya. 4 kali 60 atau 60 kali 4 boleh. 4 kali 60 sama dengan 0 kali 4 0. Karena bilangan berapapun yang dikalikan 0 hasilnya akan 0. 0 kali 4 0, 6 kali 4 24. Tulis di sampingnya semuanya. 24. 240 menit itu 4 jam. Ternyata ada sisanya 20 menit, maka dijumlahkan 240 ditambah 20, maka 260 menit. Anda sekalian, apa yang disampaikan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan masih di soal matematika. Yang keempat, sebuah kue selesai dibuat pukul 8 lebih 15 menit. Jika proses pembuatan kue tersebut memakan waktu 1 jam 15 menit, maka kue mulai dibuat pukul kue dibuat selesainya 8.15 menit. Nah, prosesnya 1 jam 15 menit. Nah, kapan mulainya atau jam berapa mulainya membuat kue?
maka dikurangi atau ditambahkan? Bagaimana? Dikurangi agar tahu mulainya ya. Maka selesainya, waktu selesai 8.15 menit, dikurangi lamanya 1 jam 15 menit. Maka 5 kurangi 5, 0, maaf misi sampingnya ya. Kemudian 1 kurangi 1, 0, habis 8 kurangi 1 tuh 7, 0, tidak usah sama saja. Jadi lamanya atau mulai waktu mengerjakan, mulainya membuat kue adalah pukul 7.00. Tulis di sini pukul 7.00 karena tepat pukul 7, tidak ada kelebihan menitnya. Ya, baik, langsung gambarkan jarum jam sesuai waktu mulai dan selesainya kegiatan belajarmu di sekolah. Sekali lagi, gambarkan jarum jam sesuai waktu mulai dan selesainya kegiatan belajarmu di sekolah. Setelah selesai, tentukan lama waktu kegiatan belajar di sekolah. Nah, misalnya di sini sudah tulis. Tapi kalian untuk lebih jelasnya halaman 94 dibuka. 94. Anda solihah 94. Mulai waktunya atau mulai belajar jam 7. Maka jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka 12 ya. Setiap pagi kita kegiatan offline lah, anggaplah kegiatan offline. Kalian kelas 3 masuk pukul 7 dan pulang pukul 2 atau pukul 14. Kalau pukul 2 bagaimana menulisnya? Jarum panjang menunjukkan jam, jarum atau waktu, jarum pendek menunjukkan jam atau waktu, jarum panjang menunjukkan menit. Kemudian yang selalu berputar detikan itu yang selalu berputar tik 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 itu merah biasanya warnanya ya. Itu namanya sekon atau detik. Jadi sekali lagi, jarum pendek menunjukkan jam ya. Kemudian jarum panjang menunjukkan menit. Jarum yang selalu berputar, yang cepat, paling cepat berputarnya tik 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 itu detik atau sekon. Biasanya warnanya merah ya atau hitam. Baik. Sekarang lama waktu belajar karena kalian sudah mengetahui kita kalau offline belajar di sekolah pukul 7 masuk dan pulang pukul 2 untuk kelas 3. Maka lama waktu belajarnya sama, dikurangi agar tahu berapa proses lama belajar di sekolah. 14.00 dikurangi pukul 7.00. Maka kita kurangi 4 kurangi 7 tidak langsung 14. 14 kurangi 7 tuh 7. Maka lama waktu belajar di sekolah adalah 7 jam. Nah, seperti itu. Anda sekalian, kita lanjutkan ya ke muatan PPKN. Nomor 1, contoh sikap yang menunjukkan bersatu di rumah adalah bersatu di rumah. Yang pertama, menghargai perbedaan. Artinya di setiap rumah atau di rumah kalian tidak hanya satu orang saja, pasti ada ayah, bunda, kakak, adik, atau saudara yang lainnya. Nah, menghargai perbedaan. Misalnya kalian dengan adik kalian ada perbedaan dalam hal belajar atau dalam hal mengaji, maka harus saling menghargai dan menasihati dalam kebaikan ya. Tidak boleh saling mencela, tapi harus saling menghargai. Karena dengan saling menghargai akan tercipta kedamaian dan kebahagiaan. Berikutnya, contoh berikutnya menghargai hasil pekerjaan orang lain. Ya, hasil pekerjaan kakak, adik, ayah, bunda kita harus menghargai. Lanjut yang kedua, contoh kegiatan yang menerapkan sikap bersatu di sekolah adalah kalian kalau di sekolah saat offline masih ingat ya belajar di sekolah? Ya, tugas piket bersama pasti bareng-bareng bersama-sama. Kemudian belajar kelompok di kelas. Kalian juga punya kelompok belajar. Suatu saat belajar kelompok pasti mengerjakannya bersama-sama. Kemudian yang ketiga, contoh kegiatan yang menerapkan sikap bersatu di masyarakat adalah contohnya bersatu melaksanakan kerja bakti. Kalian di rumah ada kerja bakti ya, ayah kalian biasanya setiap sepekan sekali atau seminggu sekali
Ahad pagi atau 1 bulan sekali kerja bakti, membersihkan selokan, membersihkan pohon-pohon, merapikan tanaman dan sebagainya. Itu kerja bakti di lingkungan masyarakat. Satu lagi, bersatu membantu warga yang kesusahan atau kesulitan. Misalnya di antara tetangga kalian ada yang kurang mampu, maka sebaiknya kita bantu semampu kita. Baik, kita lanjutkan Anda sekalian. Nomor 4 di pembelajaran PPKN. Tuliskan manfaat melaksanakan sikap bersatu di masyarakat. Manfaat dengan kita bersatu adalah 1. Menambah rasa persaudaraan. Yang kedua, memupuk rasa persatuan. Yang ketiga, hidup menjadi damai dan bahagia. Karena dalam lingkungan masyarakat bersatu, saling peduli, saling menghargai dan menghormati, insya Allah akan tercipta rasa persaudaraan, kemudian rasa persatuan, hidup menjadi damai dan bahagia. Amin. Berikutnya, kita langsung ke muatan SBDP KD 3.4. Soal pertama, dari benda-benda berikut, yaitu kardus, kertas, karton, dan listrik, benda-benda yang mudah dibuat kreasi seni melipat adalah, dari keempat benda tersebut, apa yang paling mudah atau apa yang mudah dibuat? Yaitu kertas dan karton. Kalau untuk kardus bisa, tapi agak keras ya, agak sulit. Untuk merapikannya juga cukup sulit. Jadi yang mudah kertas dan karton, ya. Kemudian yang kedua, bawahnya susunlah urutan cara melipat pakaian berikut. Siapa di antara Anda semua yang sering bantu Bunda melipat baju? Kalau selama ini belum pernah, coba ya, latihan sedikit-sedikit melipat baju sendiri. Nah, bagaimana caranya? Coba. Kalau yang pernah melakukan atau pernah melihat Bunda melipat baju, dari kelima urutan berikut, mana yang pertama, mana yang kedua, dan seterusnya, mana yang terakhir hingga rapi? Mana tebak? Ya, yang pertama adalah baju digelar dulu. Gelar dulu yang rapi. Gelar. Kalau masih ada yang melipat, rapikan, luruskan. Nah, setelah itu baru. Contohnya di sini adalah baju kemeja atau atasan ya, kaos, atasan, kemeja, koko, dan sebagainya. Yang pertama gelar semua, satu potong baju, rapikan dulu, baru lipat sebelah sini, sebelah kanan tangan atau bagian badan sebelah kanan, kemudian sebelah kiri lipat berikutnya. Nih. Jadi yang pertama, kedua, keempat, kelima, setelah itu baru lipat tengah yang rapi. Lipat tengahnya jadikan satu, seperti ini, satu, dan akhirnya balik. Nah, ketiga. Ini cara melipat baju kemeja. Bagi yang belum pernah, silakan latihan ya. Bunda, aku mau bantu melipat baju. Nah, paling tidak bisa melipat baju sendiri. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 3. Tuliskan tema karya seni dari origami berikut. Karya seni apa kira-kira yang membuat apa ya? A, ini membuat apa ini? Burung. Kemudian yang B, katak. Ya, jelas gambarnya ya. Baik, Anda sekalian, langsung ke nomor 4. Perhatikan kegiatan membuat origami berikut. Nah, kalian sering lihat di abang-abang. Bisa membuat kincir seperti ini? Bisa belum? Ya, latihan ya suatu hari nanti ya. Yang pertama, urutan pertama, susunlah urutan cara membuat karya origami tersebut. Yang paling tepat adalah yang mana? Yang pertama B. Yang kedua dilipat dulu. Yang kedua dilipat berikutnya D. Kemudian yang A setelah jadi, ini yang C. Tinggal dipakai untuk bermain. Kumpulkan pakai untuk bermain. Ya. Ya, baiklah Anda sekalian, untuk latihan subtema 4 di tema 3 perubahan wujud benda sudah selesai. Alhamdulillah. Apa yang disampaikan semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kehilafan. Semoga bisa dipahami dengan baik dan menjadi ilmu dan pengetahuan kalian. Amin.
Sekian, terima kasih kepada Bunda yang sudah mendampingi Ananda, yang sabar mendampingi, kepada Ananda juga sudah semangat belajar. Terima kasih. Semoga menjadi bermanfaat semua untuk kita. Amin. Miss tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.